kita bernegara itu kan bukan untuk main-main. Saya kira 10 tahun untuk jadi presiden sudah cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, dalam beberapa hari ini kita agak tiba-tiba kalau dulu diskusinya adalah 3 periode, ada klarifikasi, ternyata sekarang muncul lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena ada keinginan untuk menunda Pilpres. Menunda Pilpres itu dari tahun yang awalnya sudah disepakati tahun 2024 gitu ya. Tapi karena alasan COVID muncul wacana untuk menunda. Baru saja tadi ada di sini anak-anak baru tamat dari SMA ya, di rumah ini datang langsung kemudian cerita-cerita, dia bilang gini, Pak Fahmi, sebelum saya ini, jadi ini saya sama Pak Hairul Fahmi gitu ya. Ini sampai dia begini, kalau ditunda lagi Pilpres, nah kan saya sebenarnya sudah harusnya jadi pemilih pemula. Kapan lagi kami harus sudah nggak sabaran dipakai untuk bisa mencoblos juga gitu loh. Nah, sobat sekalian, saya alhamdulillah kita akan membahas berkaitan dengan penundaan masih wacana penundaan pileg ini dan pilpres bersama dengan Dr. Hairul Fahmi SIMA gitu ya, dari dosen dari Universitas Andalas. Kita akan bersama dengan beliau. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang Sam. Ya, Pak Fahmi, ini ada wacana gimana nih melihat wacana sekarang yang lagi hangat nih? Tiba-tiba kok muncul lagi alasan COVID. Padahal dulu pilkada COVID juga kan diterusin gitu loh. Ini gimana nih? Ya, ini sekarang ini kan wacana-wacana politik ini kan silih berganti ya, dan tema-tema itu, isu-isu itu sesuatu yang memang di luar dari apa yang ditentukan dari ketentuan peraturan perundangan kita, termasuk misalkan menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 menjadi tahun 2027. Ini sesuatu yang sebetulnya jauh dari yang dibenarkan oleh konstitusi sebetulnya Bang Sam. Apalagi kalau mau ditunda itu pemilu presiden, misalkan pemilu legislatif. Di konstitusi itu kan jelas diatur di pasal 7 itu bahwa presiden, wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali ya, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau jabatan presiden itu 5 tahun, sementara pemilu kita kemarin tahun 2019, tentu masa jabatan presiden sekarang itu sampai tahun 2024. Kalau ditunda pemilunya, tentu ini akan melewati masa jabatan. Dan tentu itu akan melanggar ketentuan pasal 7 konstitusi itu. Jadi sekarang itu orang berwacana, melempar wacana itu tidak lagi memandang konstitusi seperti apa, ketentuan peraturan-peraturan seperti apa. Ya kadang-kadang sekedar memunculkan begitu saja untuk sekedar cari ribut, masalah dan segala macamnya. Itu Bang Sam, saya melihat. Ya, itu dia. Saya juga memahami itu gitu ya. Apakah ini sekedar melempar wacana atau test case gitu ya untuk melihat kecenderungan publik, karena ada juga banyak memang peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba adem selesai gitu ya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi ada juga ini menarik ya. Jadi sebelum kita bahas ini kan banyak masuk di kolom komunitas kami dan macam-macam gitu ya. Ada pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah ketika menyebut bahwa satu ternyata ini adalah bagian dari desain sebenarnya terselubung ketika tidak jadi 3 periode gitu ya. Ada juga menyebut ini perampasan reformasi gitu loh yang menyebut ini. Yang paling sebenarnya adalah ketika mengaitkan soal COVID gitu ya. Ini apakah sebenarnya dalam konteks ini kan wacananya menjadi liar. Apa yang harus sebenarnya dilakukan? Siapa yang harus mengklarifikasi ini sebenarnya? Ya, saya kira sekarang itu para pemimpin-pemimpin negara itu baik di DPR maupun di eksekutif itu mesti menetralisir isu-isu yang seperti ini, wacana-wacana yang seperti ini. Jangan kemudian justru yang melempar isu itu justru para politisi, anggota-anggota DPR misalkan yang melempar. Ini kan juga sesuatu yang mesti dipikirkan. Jangan kemudian kita tidak seenaknya melempar wacana tanpa memperhitungkan lebih jauh apa sebetulnya yang ada di balik wacana itu. Apakah wacana itu benar atau tidak. Kalau melempar wacana yang secara konstitusi tidak bermasalah, ya tidak apa-apa. Biar aja itu kan menjadi wacana ketatanegaraan. Tapi melempar wacana yang kemudian tidak punya basis konstitusional itu kan perlu dipertimbangkan untuk dilempar. Karena kita bernegara itu kan bukan untuk main-main. Bukan untuk cari-cari debat-debat ini itu. Tapi
betul-betul mengelola negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi kita, Bang Sam. Kalau alasannya COVID kan nggak masuk akal juga, Bang Sam. Ya, kemarin pilkada kita sukses kok melaksanakan. Ya, justru pilkada 2020 itu yang mendorong menunda itu kelompok-kelompok masyarakat sipil. Yang kuat untuk tetap melaksanakan itu pemerintah sama DPR kan. Lantas sekarang kok mereka yang mau ini kok diwacanakan penundaan. Nah ini kan ada apa? Jadi saya itu mencatat gitu ya, misalnya berkaitan dengan penundaan pilkada kemarin yang tiba-tiba ternyata tetap lanjut gitu ya. Lalu kemudian kita usul untuk revisi undang-undang pemilu dan revisi undang-undang pilkada, ya kan? Ya. Itu di tahun 2000 awal-awal tahun 2021. Tiba-tiba kemudian menyatakan ini nggak bisa karena ini kita fokus COVID. Saya mendapatkan ternyata ada undang-undang lain dibahas, termasuk RUU KUHP kan sebenarnya berjalan tuh gitu ya. Betul. Dan soal pasal penghinaan kepada presiden kan di situ. Ya. Saya kok kalau itu berkaitan dengan publik, COVID di situ gitu loh. Jadi jangan-jangan COVID menjadi tameng gitu ya. Itu yang saya khawatir gitu loh. Ya, jadi ini kan kelihatan ya alasan COVID itu digunakan ketika pertarungan kepentingan politik itu tidak terlalu kuat ya. Itu bisa jadi alasan. Tapi ketika ini COVID bisa dijadikan alasan untuk menunda, ini diambil. Jadi sangat pragmatis sekali pertimbangan. Jadi ini tidak jadi basis argumentasi. Jadi kita ini perkembangan politik kita itu makin miskin dengan dengan sesuatu yang memang berbasis kepada nilai-nilai membangun bangsa kita, membangun negara kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi itu. Kita mengarah ke sesuatu yang memang tidak produktif, Bang. Suka melempar wacana yang tidak pas, ya. Kemudian bikin ribut, bikin perdebatan yang tidak produktif, ya. Kalau lempar wacana yang agak sehat dong, yang agak bagus ya, yang memang bisa kita diskusikan secara mendalam dan bikin otak kita bisa tambah cerdas, bukan kemudian bikin otak kita makin pragmatis gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Kan ada KSP gitu loh, yang bisa membackup menetralisir wacana ini macam-macam gitu ya, bukan kemudian justru menambah kegaduhan. Ini seperti apa sebenarnya yang terjadi di negara kita sekarang ini? Ya tentu kalau wacana-wacana seperti ini tentu ada tujuan ya, ada maksud di belakang itu, dan tentu ini yang punya yang lempar bola siapa, kemudian yang ngarak bolanya siapa, kemudian nanti yang dapat manfaat dari golnya siapa. Ini kan pasti ada skenario-skenario seperti itu ya, karena tidak mungkin kemudian wacananya itu berdiri sendiri saja dan booming seperti sekarang yang kita lihat itu. Dan sekali lagi saya kira apapunlah tujuannya, sudah saatnya sekarang wacana-wacana politik yang dilemparkan itu mesti betul-betul dipertimbangkan. Ya, ini wacana memang layak tidak disampaikan atau tidak. Kalau tidak, kita akan ribut untuk hal-hal yang tidak produktif terus, Bang Sam. Ini terakhir ya, karena saya dapat ini beberapa link berita juga ya menyebut bahwa ini kan mencoba membangun argumentasi berkaitan dengan agenda di MPR untuk mengembalikan GBHN kan. Jadi membuat bagaimana roadmap pembangunan, repelita, macam-macam gitu ya. Yang kemudian kesimpulannya adalah sepertinya masa jabatannya presiden sekarang itu kurang pas. Lalu kemudian ditambah karena COVID, maka kita perpanjang aja sekalian. Ini maksudnya basisnya agak menarik untuk kita diskusikan gitu ya. Soal ada GBHN, lalu kemudian sekarang ada RPJP, tapi kemudian tiba-tiba muncul masa jabatan, lalu kemudian kalau kan RPJP GBHN kita hanya 20 tahun tuh. Ya, jadi ini memang sesuatu yang sesuatu yang mengkhawatirkan publik sebetulnya dengan seperti ini. Karena kalaupun ini diwacanakan sekarang, bisa jadi seperti yang tadi disinyalir oleh Bang Sam, ini jangan-jangan test the water aja. Ini gimana nih orang melihat ya soal periode jabatan ini. Saya masih ingat ketika Pak Yusuf Kalla kemarin ingin maju lagi sebagai wakil presiden, karena beliau sudah dua kali jadi presiden, kan tidak boleh. Itu periode. Sekarang mau diperbaiki, mau diubah itu masa jabatan. Ini kan jadi masalah ya dalam konteks bagaimana pengalaman kita di masa lalu berkenaan dengan
lamanya seorang jadi presiden. Saya kira 10 tahun untuk jadi presiden sudah cukup lah untuk kemudian memberi kesempatan bagi yang lain untuk memimpin bangsa ini. Ya, kita juga tidak perlu kemudian mengubah sesuatu yang sudah diletakkan pondasinya secara baik, dan ini tentu juga akan membuka ruang untuk terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga bentuk-bentuk lain dari kerugian yang bersifat negatif dari praktek kita berpemerintahan, Bang Sam. Iya. Oke, luar biasa ini. Sebenarnya kan ini krisis kalau tidak perlu nambah masa jabatan kan, tidak perlu menambah waktu. Memanfaatkan krisis ini untuk kemudian segera mengatasi COVID itu justru menjadi sebagai produk yang legacy bagi mereka untuk sebagai pejuang gitu ya. Oh iya benar. Ya jangan jadi alasan dong COVID-nya. Siapapun presiden kan tetap punya kewajiban untuk mengurus negaranya, mengurus masyarakatnya. Itu dia selalu gitu. Oke, makasih banyak, luar biasa diskusi kita sore ini. Sama-sama, Bang Sam. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita berdoa semoga wakil rakyat kita tetap konsisten dan jangan kemudian jalan tiba-tiba mengamandemen undang-undang ini hanya untuk menjawab keinginan satu orang gitu ya. Amin, amin, amin. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.